Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelagita.id. Salam dari Makassar. Jadi pagi ini saya ingin bercerita tentang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disebut meraup PNBP total 1,9 triliun. Ini angka yang luar biasa, meski menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi yang waktu itu saya dengar 12 triliun ya menjadi target. Tapi tidak apa-apa karena ada informasi juga yang menegaskan bahwa dari 1,9 itu 1,2 diperoleh dari PNBP perikanan tangkap. Jadi ini luar biasa ya menurut saya, karena tahun lalu yang saya ingat itu kurang lebih 870-an miliar, sehingga ada kenaikan. Saya kira sekitar ya bisa naik 60-an persen begitu ya, atau mungkin kurang ya. Ya, tapi poinnya adalah bahwa PNBP perikanan tangkap ini juga bisa dilihat dari realitas bahwa ada banyak perizinan yang menjadi sumber pendapatan negara. Perizinan itu bisa dari izin kapal, izin area eksploitasi, izin pengangkutan kapal ikan seperti ikan-ikan tertentu ya, seperti Napoleon atau kerapu atau apa dan seterusnya. Lalu kita juga bisa simpulkan bahwa pendapatan seperti itu datang dari armada yang besar atau armada yang let's say di atas 10 atau 30 gross ton, karena ya memang untuk membayar izin yang seperti itu bisa jadi memang harus dari kapal-kapal yang ukuran besar. Artinya adalah bahwa pendapatan itu datang dari kapal-kapal ikan yang seharusnya itu bisa menjadi pertanyaan kedua. Seberapa besar produksi ikan, seberapa besar produksi mereka ketika diberi izin, kemudian memberikan PNBP, kemudian dia beroperasi. Berapa tangkapannya, berapa nilai jualnya, dan berapa benefitnya untuk daerah di mana mereka beroperasi. Hampir sebagian besar izin-izin kapal besar yang ada itu beroperasi di sekitar Laut Banda, Laut Arafura atau Arafura, di WPP 718, 715, 714 sekitar Sulawesi Tenggara, bahkan 717 di sekitar Papua. Poinnya adalah, sungguhkah pendapatan negara seperti PNBP itu juga berimplikasi positif bagi daerah yang lautnya berhadapan dengan daerah atau provinsi yang bersangkutan. Misalnya Papua Barat, Maluku Utara. Benarkah ada juga semacam implikasi ekonomi jika memang negara sudah dapat PNBP seperti itu? Dalam pengertian bahwa kalau izin-izin diberikan, sungguhkah kapal-kapal ini yang beroperasi di sana itu berikan implikasi bagi tumbuhnya misalnya ekonomi kawasan? Apakah mereka misalnya mengambil air, mengambil BBM, mengambil logistik, mungkin perbekalan beras, segala macam kebutuhannya itu di daerah di mana mereka beroperasi. Jangan sampai mereka beroperasi tapi tidak memberikan benefit untuk daerah. Ini PR untuk KKP untuk memastikan bahwa ketika PNBP besar itu berimplikasi bagi paling tidak provinsi di mana lautnya dieksploitasi. Meskipun secara regulasi itu laut merupakan wewenang pusat atau provinsi, tapi ini harus clear. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu juga sedikit menekuk ke dalam perikanan tradisional kita atau perikanan skala kecil kita itu mencapai 80-90% armada. Artinya kita juga harus berhitung sebenarnya apa benefit yang bisa diberikan oleh mereka atau dikontribusikan oleh mereka, dan layanan yang bisa diberikan oleh negara. Bisakah misalnya PNBP itu dikembalikan lagi ke mereka untuk kemudian bisa bertransformasi menjadi unit usaha perikanan yang bisa lebih berdaya, lebih ekonomis, dan sustainable. Dalam arti bahwa jangan biarkan mereka yang 80-90% itu berada pada posisi yang dilematis, tidak pernah maju-maju, dan selalu disebut miskin. Padahal wilayah di mana mereka tinggal ikannya sudah habis dikeruk oleh kapal-kapal dari provinsi lain. Itu. Salam dari Makassar.